Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita jumpa lagi dalam ibadah pagi lawatan Tuhan pagi hari ini. Kami yakin dan percaya kita semua dalam keadaan yang baik. Dan saya yakin dan percaya kasih dan anugerah Tuhan melimpah atas hidup kita semua. Baiklah, saya akan memulai ibadah pagi lawatan Tuhan pagi hari ini dengan satu pujian. Ku bawa kepadamu oh Tuhan. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Dan takkan pernah ku bawa, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu.
bersyukur kami. Haleluya Yesus, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu Tuhan buat pagi yang indah ini. Kami yakin dan percaya Tuhan, semua karena oleh kasih dan anugerah-Mu. Kalau kami ada sebagaimana kami ada, semua juga karena anugerah-Mu yang indah bagi kami Tuhan. Kami akan membuka ibadah ini dengan penuh ucapan syukur. Karena kami yakin dan percaya hanya Engkaulah Tuhan penopang hidup kami. Hanya Engkaulah Allah sumber pengharapan kami. Dan hanya di dalam nama Yesus Kristus, Allah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami membuka ibadah ini dengan penuh ucapan syukur. Haleluya, amin. Saya yakin dan percaya kita semua dalam keadaan sehat, kita semua dalam keadaan yang bersuka cita. Karena itu saya yakin dan percaya kita mau angkat satu pujian. Kalau Allah sanggup untuk memberikan yang terbaik bagi kita, bahkan apa yang tidak pernah kita pikirkan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau yang sanggup bagi kami Bapak. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Katakan, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Katakan, Allah sanggup, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup. Amin. Kita yakin dan percaya dalam keadaan seperti ini hanya Allah yang sanggup memberikan sesuatu yang terbaik bagi kita. Dan sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mengangkat satu pujian, Yesus Kau kebenaran. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu.
hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Katakan, Yesus kau kebenaran. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia takkan bisa, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dan dunia takkan bisa, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Mari Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan, kita bersatu dalam doa untuk mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Bapa di sorga yang kami sembah dalam nama Yesus, terima kasih buat pujian penyembahan kami pagi hari ini. Tiba saatnya Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicara Tuhan sepatah kata firman-Mu pagi hari ini, kami boleh dikuatkan, kami boleh disegarkan melalui kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jamaah kami semua yang beribadah pagi hari ini juga hamba-Mu, sehingga kami boleh menerima lawatan Allah, sukacita Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman Allah yang hidup dengan penuh ucapan syukur. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan, shalom. Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan, dimanapun berada, kita tetap semangat, tetap bersukacita pagi hari ini. Firman Tuhan diambil dari Mazmur 63 ayat 1 sampai ayat 12. Saya akan bacakan firman Tuhan pagi hari ini, judulnya Kerinduan kepada Allah. Mazmur Daud, ketika ia ada di padang gurun Yehuda, ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu,
Tubuhku rindu kepadamu seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan engkau. Demikianlah aku mau memuji engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan, dan dengan bibirnya yang bersorak-sorai mulutku memuji-muji. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam, sungguh engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku, tetapi orang-orang yang berikhtiar mencabut nyawaku akan masuk ke bagian-bagian bumi yang paling bawah. Mereka akan diserahkan kepada kuasa pedang, mereka akan menjadi makanan anjing hutan, tetapi raja akan bersukacita di dalam Allah. Setiap orang yang bersumpah demi Dia akan bermegah, karena mulut orang-orang yang mengatakan dusta akan disumbat. Amin. Bapak Ibu saudara kasih oleh Tuhan, di pasal 63 ini berbicara tentang kerinduan Daud, ya. Ini ungkapan Daud kepada Tuhan ketika ia berada di padang gurun Yehuda. Nah, apa yang dikatakan Daud ini bukan sekedar lip service, hanya di bibir saja. Tetapi ungkapan ini dalam Mazmur 63 benar-benar keluar dari lubuk hatinya yang paling dalam, ya. Jadi ungkapan Daud ini kerinduan paling dalam kepada Allah yang ia sembah. Ia pergi ke padang gurun untuk mengingat bagaimana Allah, ya, menyertai dan memberkati nenek moyangnya saat menuju tanah perjanjian. Apa juga yang dialami oleh Daud, itu semua karena kebaikan Tuhan. Oleh sebab itu dalam Mazmur 77 ya ayat 11 dikatakan, Mazmur 77 ayat 12, aku hendak mengingat perbuatan-perbuatanmu Tuhan, ya aku hendak mengingat keajaiban-keajaibanmu dari zaman purbakala. Artinya Daud belajar untuk menjadi pribadi yang tidak sombong, ya. Walau ia memiliki kedudukan tertinggi di Israel sebagai seorang raja, ia sadar bahwa semuanya itu karena Tuhan, karena anugerah Tuhan. Oleh sebab itu dalam pasal 63 dari kitab Mazmur ini, bagaimana ungkapan Daud kerinduannya kepada Allah, ya, begitu luar biasa. Nah, kita pelajari di pasal ini, ya, bagaimana Daud begitu merindukan Allahnya. Yang pertama saya menemukan di ayat 2 dikatakan, ya Allah, engkaulah Allahku, aku mencari engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Dikatakan bahwa Daud jiwanya haus kepadamu. Nah, biarlah pagi hari ini kita sebagai anak-anak Tuhan, orang percaya, biarlah kita memiliki juga kerinduan yang sama seperti Daud, memiliki kerinduan yang sama kepada Allahnya. Jiwaku haus kepadamu. Nah, kata jiwa, ya, kata jiwaku haus kepadamu ini memiliki arti bahwa ia ingin dekat kepada Allahnya. Daud ingin dekat kepada Allahnya seperti tanah yang kering dan tandus dan tidak berair. Artinya tanpa Tuhan tuh Daud nggak bisa apa-apa. Oleh sebab itu berkata, aku haus kepadamu. Nah, jiwa kita, ya, jiwa kita terhadap pikiran, perasaan dan kehendak. Nah, Tuhan mau jiwa kita ini perlu ditundukkan, perlu disegarkan di dalam hadirat Tuhan. Supaya apa? Supaya kita mengalami kesegaran. Ya, jiwa kita disegarkan, roh kita disegarkan. Nah, biarlah pagi hari ini kita belajar dari Daud. Biarlah kita memiliki kerinduan yang haus. Ya, seperti apa yang dialami oleh Daud. Dia merindukan Allahnya, begitu haus. Ya, sama seperti kita mungkin ketika kita berlari olahraga. Ya, dalam masa pandemi ini saya melihat banyak orang begitu banyak berolahraga. Ada lari pagi, ada juga lari sore. Nah, saudara, kalau waktu kita lari berapa putaran pasti kita haus, ya. Nah, oleh sebab itu waktu kita haus kita akan mencari segelas air, ya, untuk apa? Menghilangkan dahaga kita, kehausan kita. Nah, begitu juga dengan jiwa kita, begitu juga dengan roh kita. Nah, kita juga mengalami kehausan, mungkin karena kita mengalami kering, ya, kering secara rohani, mungkin karena kesibukan atau apapun. Nah, kita butuh yang namanya haus, ya, air sungai kehidupan, yaitu pribadi Yesus. Ketika kita masuk dalam hadirat Tuhan, ketika kita berjumpa dengan Tuhan, maka segala kehausan itu, ya, Tuhan segarkan dengan air kehidupan. Jadi yang pertama, Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan, kita belajar dari Mazmur 63 ini. Pertama, miliki kehausan kepada Tuhan.
Supaya apa? Supaya kita disegarkan. Nah, orang yang mengalami kehausan, ya, hidupnya akan disegarkan. Dalam Mazmur 62 ayat 2 dikatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Ayat 6 dikatakan dari Mazmur 62, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripada nyala harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Jadi hanya kepada Tuhan ya, jiwa kita boleh disegarkan. Yang kedua kita pelajari dari Daud ini di dalam Mazmur 63, yang kedua dikatakan di dalam ayat 5 sampai ayat 8, firman Tuhan katakan, aku mau memuji engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Dan dengan bibir yang bersorak-sorai mulutku memuji-muji, ayat 8, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Yang kedua, ciri orang yang memiliki kerinduan, kehausan kepada Allah. Yang pertama tadi jiwanya haus kepada Tuhan. Yang kedua, pribadinya ya, secara fisik dia juga antusias terhadap Allah. Ya, dikatakan ayat 5 sampai ayat 8, ciri-cirinya yaitu dia mau memuji Tuhan seumur hidupnya. Dia menaikkan tangan kepada Tuhan, bahkan bibirnya bersorak-sorai, memuji-muji. Ya, jadi orang yang memiliki kerinduan kepada Allah itu antusias dalam pujian, dalam penyembahan kepada Tuhan. Nah, begitu juga dengan kita. Nah, biarlah kita juga memiliki antusias, ya, semangat. Ya, antusias itu artinya semangat. Ya, di tengah-tengah mungkin pergumulan, badai kehidupan, kita harus tetap antusias. Untuk apa? Untuk tetap mencari Tuhan. Semangat mencari Tuhan. Nah, orang yang haus akan Allah itu memiliki sifat antusias. Dia tetap mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dia tetap memuji Tuhan di dalam kehidupannya. Dan orang yang haus akan Tuhan pasti semangat ya di dalam mencari Tuhan. Kita lihat di dalam Amsal pasal 17. Amsal 17 ayat 22 dikatakan demikian. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Jadi antusias itu, orang yang semangat itu hatinya gembira. Ya. Semangat di dalam Tuhan. Nah, kita lihat dalam Amsal 18 ayat 14. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah. Jadi orang yang semangat itu dapat menanggung penderitaannya. Dia antusias kepada Allahnya. Dia antusias, tetap semangat, apapun badai kehidupan. Dia percaya bahwa Tuhan berjalan bersama dengan dia. Begitu juga dengan Daud. Nah, biarlah juga Daud di dalam kehidupannya, kita mempelajari dalam Mazmur 63, dia semangat di dalam mencari Tuhan. Dia begitu merindukan Allahnya, sampai dia mengasingkan diri di padang gurun di Yehuda, merenungkan segala kebaikan Tuhan. Nah, orang yang bersemangat, ya, walaupun menghadapi cobaan, tantangan, rintangan, dia tidak akan menyurutkan dia untuk tetap memuji Tuhan. Kita lihat contohnya di dalam Kisah Para Rasul 16, ya. Kisah Rasul 16 ayat 25 sampai 26 dikatakan demikian. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Amin. Jadi orang bersemangat sekalipun ada tantangan, ada cobaan, ada belenggu yang membelenggu mereka, tapi untuk memuji Tuhan, ya, untuk tetap menaikkan pujian luar biasa, dan akhirnya kuasa Allah dinyatakan. Jadi kita harus tetap antusias, sekalipun ada badai kehidupan, kita harus tetap memuji, menyembah Tuhan. Kalau Paulus dan Silas aja mengalami mujizat Tuhan, kita percaya kita juga boleh mengalami mujizat Tuhan. Miliki kerinduan kita kepada Allah, haus akan Allah. Dan yang kedua, kita harus antusias ya, kepada Allah di dalam mencari kita, mengiring kita bersama dengan Tuhan. Apa yang dialami oleh Paulus dan Silas, apa yang dialami oleh Daud, biarlah kita juga mengalami dalam kehidupan kita. Yang terakhir, di dalam ayat 9 sampai ayat 12, ya, dari Mazmur 63 dikatakan demikian. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Nah, dikatakan yang ketiga, kita harus melekat, ya, hati kita melekat kepada Tuhan. Orang yang memiliki kerinduan kepada Tuhan, selain haus kepada Tuhan,
antusias kepada Tuhan. Yang ketiga, hatinya melekat kepada Tuhan. Nah, arti melekat kepada Tuhan adalah memprioritaskan Tuhan dalam hidupnya. Pada situasi yang tidak mengenakan, tidak menyenangkan, tetapi orang tersebut punya pengharapan penuh kepada Tuhan. Inilah yang dimaksud hatinya melekat kepada Tuhan. Daud sekalipun mengalami hal yang tidak mengenakan, sebelum ia menjadi raja, dikejar-kejar oleh Saul, bahkan mau dibunuh oleh Saul, hatinya tetap melekat kepada Tuhan. Dan dia percaya penuh pengharapannya kepada Tuhan. Nah, biarlah kita juga memiliki pengharapan sama seperti Daud. Ya, Mazmur 91, ya. Mazmur 91 ayat 14 dikatakan, "Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku." Luar biasa. Tuhan akan meluputkan semuanya. Nah, pertanyaan kita pagi hari ini, adakah kita punya kerinduan ya, seperti Daud yang hatinya begitu rindu secara mendalam kepada Tuhan? Nah, biarlah kerinduan Daud kepada Tuhan tidak hanya digambarkan seperti tanah yang tandus dan kering, tetapi dilukiskan juga seperti rusa yang merindukan aliran sungai. Nah, biarlah kita juga memiliki kehausan dan kelaparan akan Tuhan, kerinduan yang begitu dalam. Pagi hari ini saya mengajak Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan dimanapun berada, mari tetap miliki kerinduan kepada Allah, miliki kehausan kepada Allah, miliki antusias kepada Allah, dan miliki juga hati kita tetap melekat kepada Tuhan. Sehingga kita boleh mengalami lawatan Allah, sehingga kita boleh mengalami sukacita Allah, sehingga kita berkata tanpa Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Kiranya renungan singkat pagi hari ini dalam Pagi Lautan Tuhan menjadi berkat bagi Bapak, Ibu, saudara sekalian. Sekalipun kita mengalami hal yang tidak mengenakan, pastikan kita tetap terus berharap kepada Tuhan. Itu adalah ciri orang yang melekat kepada Tuhan. Di saat yang tidak mengenakan, dia tetap percaya ada pengharapan, ada mujizat di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga yang kami sembah di dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman Tuhan. Pagi hari ini kami percaya sederhana hamba menyampaikan, kami percaya biarlah lawatan Allah terjadi Tuhan. Biarlah jemaat GB Batu Penjuru, Allah jemaat yang memiliki kehausan dan lapar akan firman Tuhan, akan hadirat Tuhan. Dan juga kami memiliki antusias di dalam mencari Tuhan, semangat di dalam mencari Tuhan. Dan biarkan kami tetap terus melekat kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa di dalam nama Yesus buat jemaat Tuhan yang hari-hari ini sedang mengalami pergumulan, masalah, tantangan hidup, baik secara ekonomi, baik secara pendidikan, usaha, pekerjaan, perkuliahan, studi, dalam sekolah. Tuhan tolong, Tuhan buka jalan. Dalam nama Yesus, pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Tuhan akan memberikan kelegaan, Tuhan akan memberikan kelepasan, kedamaian bagi setiap jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah pagi hari ini juga Tuhan, kami mau berjalan bersama dengan Tuhan. Kami mau buka hari yang baru ini Tuhan dengan pimpinan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, berkati jemaat GB Batu Penjuru dimanapun berada Bapa. Biarlah sukacita Allah, kerinduan kami tetap terus menyala-nyala kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Ya, puji Tuhan, terima kasih buat para hamba Tuhan yang sudah melayani dalam Pagi Lautan Tuhan. Terima kasih buat tim multimedia, Saudara Jojo, Karen, maupun juga Semi. Tuhan Yesus memberkati. Warta pagi hari ini, hari Kamis, jam 19.30, ada ibadah Victory in Prayer secara online. Pastikan Bapak Ibu tetap ikut beribadah dan rohani kita semakin dikuatkan, disegarkan melalui kebenaran firman Allah. Dan hari Minggu, ibadah hari Minggu tanggal 18 April juga kita persiapkan hati kita dalam ibadah 2 kali, pukul 9 pagi dan pukul 10.15. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan bersatu dalam doa untuk menerima berkat Allah. Terima kasih Tuhan, biarlah pagi hari ini, pagi ini berkati oleh Tuhan. Kami sebelum bekerja, melakukan aktivitas, kami berdoa dan kami memulai dengan berkat yang daripada Allah. Terima kasih Bapa di sorga, dimanapun berada jemaat Tuhan, mari angkat kedua tanganmu, terimalah berkat yang daripada Allah.
Segala berkat rohani, berkat jasmani dicurahkan bagi engkau. Kemanapun kau pergi melangkah, engkau ditentukan seorang lebih dari pemenang, membawa shalom, membawa damai sejahtera Allah. Terimalah berkat Allah dengan pengucapan syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.